Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di dalam I Start With Jesus. Dan di pagi hari ini baiklah kita memulai hari kita dengan kita datang di hadirat Tuhan. Kita membawa ungkapan syukur kita dan kita menyanyikan pujian mazmur yang terbaik buat nama Tuhan yang kudus. Mari juga persiapkan roti dan anggur Bapak Ibu Saudara, karena kita juga akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 38 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari sama-sama kita hampiri tahta Tuhan. Dia Tuhan Allah yang bertahta, yang berkuasa, sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah bagi kehidupan kami ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu dan tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita katakan kembali, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu dan tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya
Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Meskipun kami menghadapi badai cobaan, tantangan dalam kehidupan kami Tuhan, selamanya tidak akan mengubah kenyataan bahwa Engkau Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Yesus kami tinggikan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Aku lihat kebaikan-Mu, Haleluya. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Kau telah membuktikan kasih-Mu Tuhan di atas kayu salib itu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita katakan kembali bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi kita katakan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di bulan yang baru, yaitu di bulan Februari. Kita telah melewati bulan Januari di tahun 2025 ini,
Dan pada kesempatan ini juga bagi saudara yang merayakannya, saya mengucapkan Gong Si Fa Chai, Xinian Kuai Le. Nah, saya berdoa biar tahun 2025 ini berkat yang baru Tuhan sediakan buat Anda semua di dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya bahwa hari ini bukan hari yang biasa, tapi hari yang spesial, di mana I Start With Jesus menjumpai saudara kembali di setiap hari Sabtunya, yaitu di jam 5.30 pagi. Setiap pagi ini kita selalu setiap hari Sabtunya menjadi berkat buat saudara. Dan sebelum kita masuk di dalam pembahasan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan. Kami percaya bahwa pagi hari ini kami boleh diizinkan masuk ke hari yang pertama, di bulan yang baru, di bulan Februari tahun 2025. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan kami percaya perjalanan kami bukan menjadi perjalanan yang biasa-biasa, tapi menjadi perjalanan yang ajaib dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, Roh Kudus ambil alih dari awal, pertengahan sampai dengan selesai, berbicara bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dan hari ini judul yang saya bawakan adalah berbicara mengenai hidup dalam berkat dan hikmat. Ya, hidup dalam berkat dan hikmat. Amsal 3 pada ayat yang kelima dan ayat yang keenam berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Nah, tentunya baru beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu Saudara, di Indonesia juga kita baru merayakan, yaitu Tahun Baru. Artinya baru merayakan Imlek atau Xinjia. Nah, biasanya saudara, di budaya ketimuran itu selalu kental dengan yang namanya tradisi. Apalagi untuk menyambut yang namanya berkat dan keberuntungan. Namun, sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak untuk melihat keberuntungan dan berkat itu dari perspektif yang lebih dalam, yaitu melalui hikmat yang berasal dari Tuhan. Nah, tadi saya katakan salah satu tradisi adalah Imlek. Itu bisa menjadi momen untuk kita merenungkan berkat dan merenungkan anugerah Tuhan, serta bagaimana kita bisa hidup dalam kehendak Tuhan di tahun yang baru ini. Nah, yang pertama yang kita pelajari hari ini adalah hikmat Tuhan itu adalah dasar dari kehidupan yang diberkati. Kalau kita lihat kembali tadi di dalam Amsal 3 ayat yang 5 dan ke-6 tadi, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak bersandar kepada pengertian manusia. Ingat baik-baik, tidak bersandar kepada pengertian manusia. Dalam budaya ketimuran seringkali ada tradisi yang mengutamakan tentang simbol-simbol tertentu sebagai keberuntungan. Namun sebagai orang percaya, keberhasilan kita itu tidak terletak pada simbol-simbol duniawi ini. Tetapi keberhasilan kita, berkat kita itu berhubungan yaitu pada hikmat Tuhan yang memimpin setiap kita. Saya kasih contoh ya. Kalau dalam tradisi dikatakan begini, buah jeruk tahu ya? Buah jeruk itu melambangkan kemakmuran, saudara. Makanya biasanya dalam pertemuan-pertemuan seperti itu suka ada jeruk ataupun mengirimkan jeruk itu berbicara mengenai kemakmuran. Namun sejatinya kemakmuran itu adalah ketika kita hidup di dalam jalannya Tuhan. Nah, ini baik-baik ingat ya. Maka kita akan penuh hikmat dan penuh dengan kasih-Nya. Jadi saudara harus pahami, makan jeruk itu sehat. Good, saya senang dan saya suka dengan jeruk-jeruk seperti itu. Tapi yang menjaminkan berkat kita adalah hikmat Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itulah yang membuat kita diberkati. Nah, apakah pertanyaan seperti ini? Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita lakukan, khususnya di tahun ini 2025? Setiap langkah, setiap rencana, apakah sudah mengandalkan Tuhan terlebih dahulu? Ataukah kita lebih mengutamakan kebiasaan atau pemahaman-pemahaman kita yang dikatakan oleh orang-orang di sekitar kita? Nah, itu pertanyaannya saya bagikan buat saudara. Mau pilih yang mana? Kembali kepada kita. Pelajaran yang kedua adalah berkat Tuhan itu lebih daripada keberuntungan duniawi. Masih ingat ya, di dunia ini seringkali ada untung aja gitu kan, selalu ada kata-kata untung. Betul. Di dunia ini pasti ada keberuntungan, tetapi berkat Tuhan lebih daripada keberuntungan yang ada di dalam dunia ini. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, di sana tertulis nyanyian ziarah Salomo.
Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia, yaitu Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, artinya dari teks ayat ini, sia-sialah usaha apapun manusia, apapun yang kita mau usahakan, yang kita lakukan di tahun ini, itu akan menjadi sia-sia kalau tanpa campur tangan Tuhan. Berkat Tuhan itu bukan hanya soal kekayaan materi, saudara. Ya, seringkali orang mengindikasikan bahwa orang kaya tuh, orang diberkati itu ya kaya gitu loh. Dengan kekayaannya berarti oh dia diberkati, ya kan? Tetapi berkat Tuhan itu bukan terhubung dengan kekayaan materi, tetapi berkat Tuhan itu terhubung dengan damai sejahtera, sukacita, dan hikmat dalam menjalani hidup. Berapa banyak orang kaya tapi nggak sejahtera, stres. Berapa banyak orang kaya tapi mau makan aja dia takut diracunin. Kemana-mana dia harus pilih posisi yang terbaik karena dia takut nanti ada orang yang akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak nyaman buat dia. Jadi artinya dia bisa punya uang tapi dia tidak punya damai sejahtera. Dia tidak punya sukacita. Nah, bicara berkat itu terhubung dengan damai sejahtera, terhubung dengan yaitu sukacita. Nah, itu yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Makanya saya kasih contoh misalkan dalam perayaan-perayaan seperti misalkan kayak kemarin Imlek itu, saudara, tentunya banyak keluarga berkumpul ya untuk berbagi makanan dan mereka happy kumpul sama-sama. Tetapi ini menjadi penting. Apa artinya kebersamaan tanpa kasih Tuhan yang menyatukan? Nah, ini penting sekali bahwa kebersamaan itu didasari hanya karena kasih, bukan karena berapa banyak yang kita punya. Nah, hari ini yang kita mau ajak adalah mari kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dari setiap relasi kita, baik dalam keluarga maupun di dalam komunitas yang sedang kita jalani. Pelajaran yang ketiga adalah hikmat Tuhan itu membawa kehidupan yang bermakna. Yakobus 3 ayat 17 berkata seperti ini, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya dia pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Artinya, bahwa hikmat yang datang dari atas, maksudnya dari Tuhan, itu pasti murni. Hikmat yang datang dari Tuhan pasti bawa damai. Dia ramah. Dia penuh belas kasihan. Dan hikmat yang datang dari Tuhan itu pastinya menghasilkan buah yang baik. Nah, tahun baru adalah kesempatan untuk kita memperbaharui hidup kita. Untuk kita mulai meninggalkan cara hidup yang lama. Dan hidup dalam hikmatnya Tuhan. Ya kan? Kalau misalkan dalam tradisi Imlek misalkan gitu, mereka akan membersihkan rumah menjelang Imlek. Itu melambangkan mengusir hal-hal buruk. Nah, kalau dalam kekristenan, kehidupan kekristenan, kita juga dipanggil. Untuk apa? Coba yuk, bersihkan hati kita. Ya, bersihkan pikiran kita. Dari apa? Dari dosa. Dari hidup yang salah. Dan belajar coba. Kita start yang baru, kita start dalam hidup kita dalam hikmat yang Tuhan berikan. Tuhan mau kasih kita pimpinannya. Tuhan mau kasih hikmatnya untuk kita bergerak di dalam pimpinan Tuhan. Selama ini mungkin kita bergerak dalam pimpinan kita sendiri. Di tahun yang baru tentunya kita mau rubah, kita mau bergerak dalam pimpinan Tuhan. Amsal 3 pada ayat yang ke-27 berkata, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudara kasih Tuhan, di sini yang Tuhan mau katakan, bicara tentang diberkati adalah bagaimana kita bisa jadi berkat lagi buat orang lain. Seringkali kita menahan berkat padahal kita punya. Seringkali kita bisa nolong orang padahal kita mampu. Tapi kita menahan apa yang seharusnya bisa kita bagikan, apa yang seharusnya bisa kita lakukan buat orang lain. Nah, hari ini kita belajar, yaitu mari kita merenungkan bagaimana kita dapat hidup lebih bijaksana dan berkenan di hadapannya Tuhan. Hikmat sorgawi bukan hanya membawa berkat dalam hidup kita, tetapi juga menjadikan kita jadi saluran berkat bagi
orang lain. Hidup ini bukan tentang diri kita. Hidup ini tentang bagaimana hidup kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Mari kita memulai tahun baru ini dengan kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, mencari hikmatnya Tuhan, dalam artian membangun hubungan yang intens dengan Tuhan sehingga kau dipenuhi dengan hikmatnya, dan hiduplah dalam kasih serta ketaatan kepada Tuhan. Ingat baik ini, Tuhanlah sumber berkat sejati yang akan memenuhi kehidupan kita dengan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian kita. Saya berdoa saudara hari ini adalah hari yang diberkati bagi setiap kita. Kita akan masuk di dalam sesi perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Kita mau angkat terlebih dahulu roti ini dan kita mengatakan bahwa tubuhnya dan darahnya itu yang menjadi kekuatan, itu yang dimana kita dibawa Tuhan untuk tinggal di dalam Dia melalui sakramen tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat roti di atas kepala sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Kami percaya kami diberkati dengan umur panjang dan tidak sakit-sakitan, berkuasa atas segala jenis binatang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita juga mau mengangkat anggur ini dan kita mengatakan bahwa ini adalah darah Yesus. Ingat baik, darahnya tercurah di atas kayu salib untuk menjaminkan Anda dan saya hidup di bumi sama seperti di sorga. Mari bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, maka mulai hari ini kami bersama keluarga termeterai menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara, dijagai pasukan malaikat, menang atas setan-setan, bahkan segala rancangan orang jahat tidak berkuasa buat kami. Kami orang-orang yang diberkati. Apa saja kami pegang, apa saja kami sentuh, apa saja kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih, bahkan ratusan lipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saudara, Anda masing-masing sejenak boleh mengucap syukur untuk tubuh dan darah Tuhan Yesus. Percayalah bahwa korban tubuhnya, curahan darahnya, itu yang menjaminkan kehidupan Anda dan saya. Hari ini kita boleh ada, dijaminkan Tuhan untuk melangkah di tahun ini dalam kemenangan, dalam kuasa, dalam mujizatnya. Dan percayalah bahwa setiap anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, tahun ini juga kita meraih janji Tuhan. Mereka boleh dijumpai Tuhan dan mereka boleh diselamatkan. Mari kita angkat minyak ini dari tempat Anda masing-masing. Saudara bisa berdoa bagi minyak urapan di tangan saudara menjadi minyak urapan. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat surgawi hadir. Jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Kami hancurkan segala bentuk serangan setan, kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Segala bentuk kuasa perdukunan tidak berkuasa atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Saudara, Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Dan saudara berdoa buat anak-anak saudara. Kalau saudara yang sudah berkeluarga, saudara boleh berdoa juga buat pabrik saudara, tempat usaha saudara, dimanapun Anda berada. Anda bisa melepaskan berkat atas tempat itu. Dan ingat baik, di mulut Anda ada kuasa, di tangan Anda ada kuasa. Anda bisa melepaskan kuasa ini dan pasti terjadi ketika Anda melepaskannya. Dan firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Jadi perhatikan baik-baik.
Waspada dengan apa yang kita ucapkan, waspada dengan apa yang kita katakan, karena itu menjadi dasar untuk kita akan diberkati atau tidak diberkati. Di layar monitor saudara, ada kata-kata berkat yang kita lepaskan, dan kita melangkah di tahun ini dengan berkat yang luar biasa. Bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara I Start with Jesus. Saya berdoa saudara, segala aktivitas Anda di hari Sabtu ini bukan menjadi aktivitas yang biasa-biasa. Anda yang mengikuti secara live atau secara rerun, atau mungkin Anda yang ada di Indonesia, atau Anda yang ada di luar negeri. Anda yang sedang ada di rumah, atau Anda yang sedang ada di jalan dalam berkendara. Semua saudara diberkati Tuhan. Apa yang menjadi doa saudara di tahun ini? Menjadi doa yang dijawab, doa yang digenapi bagi kehidupan saudara. Apa yang pernah terhilang di tahun ini digantikan yang luar biasa bagi kehidupan setiap kita. Dan saat ini kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Arahkan hati, aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, mengurapi setiap kita mulai hari ini, sampai nanti Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semuanya, sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya, sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa lagi di ibadah I Start with Jesus berikutnya, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. God bless you. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia. Katakan kau setia. Kau setia, kau mulia. Sekali lagi kita katakan, kau setia, kau mulia, Bapa